Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenali mana sebuah fakta dan mana yang sebatas gertak sambal dari bank penerbit kartu kredit atau KTA. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya tidak membahas dengan judul yang baru saja saya sebut, tetapi karena ini sedang viral dan ini sedang banyak dipertanyakan kepada saya, sehingga saya mendahulukan video ini. Tapi saya juga tidak akan menunda sebuah topik yang saya anggap emergensi, saya anggap penting sekali untuk saya bahas di video yang saat ini sedang Anda tonton. Jadi video yang saat ini sedang Anda tonton sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang, dan sudah sangat gamblang. Kenali mana yang bisa kita anggap sebuah fakta dan mana yang hanya sebatas gertak sambal dari bank yang saat ini mayoritas debitur yang saat ini sedang macet di bank DBS baru rame-ramenya mendapatkan sebuah email, dan nanti email ini akan saya pasang, saya akan screenshot, saya akan pasang ke akun Instagram Osi Catatan Kehidupan, dan kiranya setelah Anda bisa membaca, bisa mencermati apa yang akan saya bacakan saat ini, rasa gundah gulana atau risau dari debitur yang saat ini mendapatkan email serupa seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan lagi. Yang pertama, di posisi atas kiri itu adalah berjudul pembaharuan syarat dan ketentuan. Pembaharuan syarat dan ketentuan pro. Jadi judulnya adalah pembaharuan syarat dan ketentuan pro. Kemudian ada simbol DigiBank by DBS kepada seorang keluarga besar Oma Solusi Indonesia. Hari ini ada jamnya, kisaran pukul 10.45 WIB dari www.dbs.com. Yang terhormat Bapak Ibu X, terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap Bank DBS Indonesia dalam kurung
double koma atas di BSI, kemudian double koma lagi penutup, kemudian kurung tutup sebagai mitra. Dengan ini kami informasikan bahwa efektif per tanggal 18 Januari 2024 terdapat perubahan syarat dan ketentuan pada produk DBS KTA atau digibank KTA Anda. Silahkan merujuk ke halaman berikut untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan produk DBS KTA dan digibank KTA. Kemudian ada klik di sini. Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi customer center DBSI di 0804 1500 327 atau +62 21 298 52888 dari luar negeri. Salam hormat PT Bank DBS Indonesia. Itu awal mulanya halaman pertama. Dan kemudian saya masuk ke yang inti permasalahannya. N resiko. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila pembayaran angsuran tidak diterima oleh bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum di dalam persetujuan kredit atau nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan. Saya langsung tanggapi, untuk poin ini adalah normal. Memang aturan mainnya begitu. Saya ulangi bahwa nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila pembayaran angsuran tidak diterima oleh bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum di dalam persetujuan kredit atau nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan. Ini adalah normal dan ini adalah fakta. Kemudian poin kedua, konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada bank lain maupun lembaga keuangan lainnya. Saya ulangi sebelum saya tanggapi, konsekuensi dari keterlambatan pembayaran
dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang. Artinya Anda yang saat ini sedang mendapatkan fasilitas kredit, terutama kredit yang berfidusia, yang ada hak tanggungan yang dipasang roya, atau akan diajukan baik pada bank atau bank lain maupun lembaga keuangan lainnya. Di nomor 2 ini Bank DBS menceritakan tentang kolektibilitas 1 sampai dengan akhirnya kalau terlambat lagi 2, 3, 4, 5. 5 itu adalah keterlambatan atau tidak ada pembayaran sama sekali selama 180 hari atau lebih. Tapi di sini yang perlu saya berikan bahwa memang ini akan menghambat ketika akan mengajukan kredit ke bank lain maupun lembaga keuangan lainnya. Saya garis bawahi, saya perjelas, untuk lembaga keuangan lainnya ini memang mereka melihat SLIK kita, slip kita dilihat. Tapi yang realitanya mereka setelah melalui survei yang luar biasa ketat, banyak sekali lembaga keuangan yang mengabaikan walaupun kita masuk di kolektibilitas 5. Jadi perlu saya utarakan agar supaya Anda semua tidak low, tidak stres, tidak depresi, tidak mempunyai ekspektasi yang salah bahwa ketika kita kolektibilitas 5, saya pastikan untuk yang lembaga bank memang tidak bisa, tapi untuk lembaga keuangan lainnya tidak semuanya tidak bisa. Jadi yang konsekuensi tadi itu abu-abu, ada yang benar dan ada yang salah. Kemudian selanjutnya halaman yang ketiga, untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh nasabah kepada bank, baik karena hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya dalam kurung jika ada sehubungan dengan KTA DBS, maka nasabah dengan ini memberi kuasa untuk mencairkan segala kekayaan nasabah dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh bank atau untuk membebankan rekening nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh bank guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang nasabah kepada bank. Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara nasabah dan bank belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari syarat dan ketentuan KTA ini. Nasabah dengan ini setuju untuk melepas segala aturan yang termuat dalam undang-undang termasuk pasal 1831
kemudian 1841, tadi 1831, terus di atasnya ada 1, ini mestinya ayat ya. Pasal 1831 ayat 1, 1842 ayat 2, dan 1816 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata ya, yang perdata dan segala aturan yang menyebabkan surat kuasa berakhir. Untuk halaman ketiga ini merupakan gertak sambal. Saya ulangi bahwa kuncinya adalah untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh nasabah kepada bank, baik karena hutang-hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya dalam kurung jika ada sehubungan dengan KTA, DBS, maka nasabah dengan ini memberi kuasa untuk mencairkan segala kekayaan nasabah dalam bentuk apapun. Ingat, kuncinya nasabah memberikan kuasa. Artinya produk DBS ini adalah kredit tanpa anggunan, dan ketika Anda apply kredit tanpa anggunan tersebut, dan jika dalam formulir apply itu tidak ada surat kuasa untuk mencairkan, ya itu artinya hanyalah omong kosong doang, gertak sambal. Silakan Anda membaca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ini tidak relevan untuk produk kredit tanpa anggunan. Disebutkan pasal 1831 ayat 1, 1814 ayat 2, dan 1816 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas aturan yang menyebabkan surat kuasa berakhir. Ingat, surat kuasa berakhir. Artinya ini menjadi sebuah pembodohan masyarakat, ini malah menjadikan sebuah bahan bagi kita, bahan bakar bagi kita, bahwa ketika Anda didatangi oleh debt call, ketika Anda ditelepon oleh desk call dan mereka mengirimkan email ataupun apapun itu, atau bahkan yang mendatangi adalah kuasa hukum dari bank DBS untuk menandatangani sebuah formulir atau form, jangan pernah Anda mau untuk menandatanganinya, karena mau menandatangani dan tidak mau menandatangani itu sepenuhnya adalah hak dari debitur yang saat itu sedang macet. Jadi itulah yang perlu diperhatikan ketika Anda mengajukan apply kredit tanpa anggunan. Saya bicara yang lalu ya, kalau yang awal nanti juga saya berpesan kepada penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia untuk waspada, selalu melihat, membaca, mencermati yang ditandatangani itu apa saja. Kalau salah satunya yang ditandatangani ada surat kuasa, mending Anda tidak apply kredit tanpa anggunan KTA yang hanya abal-abal. Yang namanya kredit tanpa anggunan ya tidak ada yang namanya surat kuasa, karena kredit ini keluar sebatas atas dasar kepercayaan bank kepada seorang calon debitur atau calon nasabahnya. Dan halaman yang terakhir, apabila terdapat tagihan KTA yang telah jatuh tempo, bank berhak pula untuk
A. Menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan nasabah termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan atau rekan sekerja nasabah. B. Mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank sehubungan dengan pemantauan dan pelaksanakan penagihan pembayaran KTA. Baik, saya akan bahas untuk yang halaman ke 1, 2, 3, keempat ini, bahwa ini kan yang membuat aturan kan adalah Bank DBS, bukan bank peraturan atau surat edaran atau surat peraturan gubernur Bank Indonesia. Jadi ini adalah gertak sambal saja. Di sana dikatakan dia boleh menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan nasabah termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan atau rekan sekerja nasabah. Kemudian B-nya mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank sehubungan dengan pemantauan dan pelaksanaan penagihan pembayaran KTA ini hanya sepihak yang dikeluarkan oleh DBS dan tidak lain tidak bukan hanyalah sebatas gertak sambal. Ini tetap melanggar apa yang sudah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia, khususnya nomor 14/17 di ASP, bahwa dilarang melakukan penagihan kecuali kepada pemegang kartu kreditnya saja atau debiturnya langsung. Jadi itu dulu yang saya sudah bahas, bahwa bila mana Anda seorang debitur yang mendapatkan email dari DBS semacam yang sudah saya bacakan tadi dan akan saya tempel di akun Instagram OSI Catatan Kehidupan, itu Anda tidak perlu galau, tidak perlu risau. Akan tetapi saya akan memberikan sebuah topik yang jauh lebih penting, jauh yang lebih perlu Anda cermati dengan perkembangan perekonomian yang saat ini sedang gonjang-ganjing. Itu yang kita cermati adalah bank bisa mengautodebit. Saya ulangi, bank bisa mengautodebit bila mana debitur yang saat ini sedang macet ada saldo di rekeningnya. Di sini saya sudah katakan dia hanya bisa mengautodebit di bank yang ada kita punya dan kebetulan kita mempunyai kredit tanpa anggunan atau kartu kredit tunggakan hutang kartu kredit. Misalkan kita kasih contoh DBS. Kalau kita punya tunggakan hutang kartu kredit DBS atau mempunyai tunggakan KTA DBS, ya artinya Anda jangan coba-coba untuk punya rekening tabungan di DBS. Karena itu ketika Anda ada isi saldo, saldo Anda akan hilang lenyap dengan sendirinya. Dan ketika Anda protes, Anda komplain, itu tidak bisa Anda menangkan, karena memang itu yang paling rawan. Dan itu artinya kalau dulunya, kalau kita macet di DBS, ya kalau kita punya rekening
tabungan di DBS ya sebaiknya ditutup. Itu sudah saya buatkan video berkali-kali. Kalau Anda punya rekening BCA dan kebetulan kartu kredit BCA Anda mau Anda macetkan, ya artinya kartu rekening tabungan BCA Anda ini harus Anda tutup secara permanen agar tidak terjadi jebakan Batman. Juga sudah saya ungkapkan dan ini bisa Anda implementasi sendiri. Kalau Anda mempunyai hutang kartu kredit atau Anda mempunyai hutang KTA dari sebuah bank, umpama Bank BNI, dan Anda ingin untuk memacatkan atau menunda sementara pembayaran hutang kartu kredit Bank BNI atau KTA BNI misalkan, ya Anda artinya konsekuensinya harus sedia payung sebelum hujan dengan cara menutup rekening Bank BNI yang saat ini akan segera Anda tunda untuk sementara waktu. Yang menjadikan problem saat ini banyak sekali bank itu merger. Saya bicara bank swasta, saya bicara bank BUMN, contohnya misalkan banyak sekali seragam-seragam baru dari mereka. Kalau Bank Mega sekarang ada Alobank, kemudian BNI sekarang ada BSI. Itu sebagai sebuah contoh saja. Dan itu artinya kalau Anda punya tunggakan hutang kartu kredit di Bank Mega dan Anda ditawari oleh marketing, misalkan Anda sedang berjalan-jalan di sebuah mall atau keramaian atau di sebuah fasilitas publik, Anda ditawari Alobank, itu ya Anda jangan mengiyakan atau Anda jangan berpikirnya sangat pendek. Oh ini saya tunggakannya di Mega kok, dan ini yang menawarkan Alobank kok, jadi baik-baik saja. Itu akan menjadi malapetaka bagi Anda. Oh ini saya ditawarinya Bank BSI kok, saya nunggaknya di BNI kok, jadi aman-aman saja kalau saya buka BSI. Itu akan menjadi malapetaka di Anda sendiri. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, Anda tidak boleh semata-mata hanya membiarkan. Saya garis bawahi, Anda tidak boleh semata-mata membiarkan, menganggap bahwa dengan saldo yang hanya sedikit di tabungan Anda itu aman-aman saja, karena Anda punya anggapan, Anda punya persepsi, misalkan saat ini saldo mengendapnya adalah 100.000, dan akibat Anda malas mengurus, akibat Anda mungkin menganggap tidak worth it mengurus nilai uang 100.000. Ingat, ini bukan masalah worth it dan tidak worth it Anda mengurus untuk menutup. Karena dengan Anda menutup artinya Anda tidak akan ada jebakan Batman. Dan sudah berkali-kali saya ungkapkan, saya upload di video-video yang lalu bahwa syarat bahwa untuk rekening Anda itu benar-benar sudah ditutup, Anda bisa minta tolong teman yang mempunyai bank yang sama dengan Anda dan menggunakan kartu ATM-nya teman itu pura-pura masuk ke menu transfer, masukkan nomor rekening yang Anda katakan sudah ditutup tadi. Jika nama Anda ketika diketik nomor rekeningnya oleh teman Anda tadi masih muncul nama Anda, itu artinya jebakan Batman masih dihidupkan oleh bank. Tapi ketika Anda benar-benar sudah menutup permanen, ketika teman Anda ajak untuk mencek dengan cara melalui ATM, melalui menu transfer, dan nomor rekening yang Anda punya, Anda ketikkan
Dan jawabannya adalah nomor rekening itu tidak dikenal, artinya Anda akan aman, damai, sentosa. Dan satu hal lagi yang saya sangat perlu ingatkan, bahwa kenapa saya katakan jebakan Batman, karena secara logika, saya ulangi, secara logika, umpama rekening Anda 100.000 dan biaya administrasi tiap bulannya misalkan 15.000 ataupun mungkin 10.000 saja, dan biasanya akan ada penalti bila rekening saldo tidak lebih dari 100.000, akan ada potongan lagi biaya. Secara logika misalkan setiap bulan itu kena 20.000, secara logika 5 bulan itu rekening Anda sudah zero, kosong. Dan secara logika, kalau Anda tidak punya tunggakan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, itu rekening Anda akan tutup secara permanen. Saya ulangi, kalau Anda tidak punya tunggakan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, secara logika nomor rekening Anda tadi yang 100.000 tadi akan terpotong 20.000 bulan pertama, terpotong 20.000 bulan kedua, terpotong 20.000 bulan ketiga, terpotong 20.000 bulan keempat, terpotong 20.000 bulan kelima, dan biasanya bulan ke-6 sudah minus dan akan mati sendirinya. Tapi itu tidak berlaku bagi Anda yang ada tunggakan hutang kartu kredit, karena itu memang sengaja di-on-kan terus dengan sebuah harapan, dengan sebuah tujuan. Moga-moga ada teman Anda yang tidak sadar dan tidak Anda beritahu mentransfer sebuah dana, atau bahkan memberikan jebakan Batman bagi Anda sendiri. Anda yang tidak percaya dengan apa yang menjadikan edukasi wacana dari saya, itu sudah terjadi di keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di bank swasta, Bank BCA. Dia mempunyai uang tunggakan hutangnya itu mencapai puluhan juta, ketika saldonya masih 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu dulu, saya katakan dulu, itu dia diamkan saja. Maksudnya kebetulan dia punya rekening giro dan satu lagi rekening tabungan, itu didiamkan saja. Tapi ketika keluarga besar Omah Solusi Indonesia, orang yang saya ceritakan ini, bertransaksi sebuah aset yang tidak bergerak, penjualan rumah, dan dimasukkan ke pembayaran rumah itu, dimasukkan ke giro, uang itu akan hilang. Dan ketika itu sudah hilang, sudah saya ceritakan pada Anda sekalian bahwa Anda tidak bisa menuntut bank. Itulah yang disebut dengan jebakan Batman. Dan satu lagi, di video ini saya akan perlengkap, saya akan jelaskan lebih detail. Jika Anda mengalami kasus sudah terauto debit, itu Anda jangan tanggung. Dalam arti jangan tanggung itu, Anda harus menggunakan akal sehat, Anda harus menggunakan logika Anda. Hutang Anda itu berapa? Pokok hutangnya atau limitnya. Umpamanya limitnya 10 juta dan Anda terauto debit misalkan 9.600.000. Kebetulan ada orang yang mentransfer Anda 11-12 dengan nilai tunggakan Anda, itu Anda jangan, aduh ya sudah terlanjur terambil, ya sudah didiamkan saja. Kalau selisihnya sedikit karena nasi sudah menjadi bubur,
berusahalah untuk bubur pun masih terasa enak rasanya dengan cara mengurus. Dengan adanya terauto debit tadi, hutang saya masih sisa berapa. Kalau kiranya kurangnya sedikit, ya jangan tanggung, jangan gelo, jangan putus asa. Carikan uang sekalian untuk melunasi sedikit kekurangan yang terauto debit, sehingga Anda sudah lepas total. Artinya setelah Anda tahu kurangnya berapa, Anda bayar dan Anda minta SKL-nya. Itu kalau jumlahnya 11-12 antara jumlah yang terauto debit dengan jumlah yang tertunggak. Tapi jika yang terauto debit itu nilainya masih melampaui dengan jumlah limit yang Anda punyai, artinya misalkan yang terauto debit 9.500.000 sedangkan limit Anda 50 juta, artinya Anda jangan mengurus dulu bila mana memang kondisi finansial Anda tidak dalam kondisi baik-baik saja. Langkah yang Anda ambil, yang harus Anda cermati, yang harus Anda cepat untuk selesaikan adalah menutup secara permanen. Dan ketika entah itu customer service, entah itu petugas bank, call center bilang tidak bisa menutup, tidak ada kata debitur tidak bisa menutup rekening tabungan ataupun rekening gironya. Tutup. Yang sudah terdebit ya biarkan, ikhlaskan, karena memang itu Anda tidak mengindahkan apa yang sudah saya katakan. Tapi kalau memang misalkan itu 11-12, urus sehingga Anda selesai sempurna, keluar SKL. Tapi kalau masih lama, masih jumlahnya sangat jomplang bahasa Jawanya, hutangnya pokok 80 juta, terdebit 9 juta saja, ya sudah, Anda tetap ke bank untuk menutup rekening tabungan Anda agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan ketika Anda dipersukar oleh entah itu customer service, entah itu call center, jangan segan-segan untuk melibatkan OJK dan Bank Indonesia, karena tidak ada ceritanya debitur dipersukar untuk menutup rekening tabungan ataupun rekening giro walaupun ada tunggakan hutang kartu kredit atau KTA. Dan yang terakhir, saya membicarakan ini masih rumor dan ini sebuah case yang harus Anda waspadai. Idealnya kalau Anda itu punya macet di BCA dan Anda masih membutuhkan rekening tabungan BCA, ya pakailah nama orang lain. Bisa jadi famili terdekat, keluarga inti, pakai nama anak Anda atau nama suami Anda atau nama istri Anda atau nama mertua Anda atau nama bapak Anda atau ibu Anda. Itu bank tidak bisa mengautodebit nama-nama yang tadi keluarga inti. Tapi jika itu memakai nama Anda, itu akan runyam dan akan menimbulkan masalah. Dan ini sekaligus mengantisipasi. Anda harus tahu bahwa dinamika perbankan ini dinamis sekali. Merger atau akuisisi itu sangat mungkin terjadi. Contohnya hutang kartu kredit Bank Citibank itu di take over oleh Bank UOB. Artinya Anda harus mengambil hikmah dari perjalanan dinamika perbankan. Anda tadi mengira misalkan Anda sedang bernasib sial, wong saya macetnya di Citibank kok, jadi saya punya rekening UOB. Tidak apa-apa, aman damai sentosa.
Ini yang harus Anda waspadai. Karena ketika sudah terjadi bahwa hutang tunggakan Bank Citibank di take over oleh Bank UOB, itu artinya rekening tabungan Anda di UOB itu tidak aman. Artinya kalau Anda memiliki rekening tabungan di UOB, walaupun Anda tidak memiliki kartu kredit UOB, yang Anda miliki adalah kartu kredit Citibank dan kebetulan macet, jangan segan-segan untuk segera meng-close rekening bank tabungan UOB Anda agar supaya tidak kena auto debit atau kena pengambilan paksa. Dan itu juga rumornya untuk Bank OCBC, hutang kartu kredit atau KTA-nya di take over oleh Bank Commonwealth. Jadi itulah dinamika perbankan. Artinya kalau Anda saat ini misalkan Anda macet di BRI, kemudian Anda punya rekening di BNI, itu juga masih ada chance bahaya. Atau mungkin kita bicara yang non BUMN, Anda macet di CMB, Niaga, dan Anda punya rekening di bank katakanlah BCA sekalipun, bank kelas papan atas, ingat baik-baik, suatu saat mereka bisa merger, BCA bisa mencaplok bank lain-lain yang kecil, atau sebaliknya BCA yang dicaplok oleh bank lain tadi, yang mengakibatkan mereka mengakumulatif atau mengkalkulasi. Dan ketika walaupun misalkan Anda tidak punya tunggakan hutang di bank CMB misalkan, tapi ternyata Anda punya tunggakan hutang ini umpama di katakanlah Maybank, dan ketika CMB merger sama Maybank, itu rekening CMB Anda bisa di auto debit secara paksa karena CMB telah membeli mengakuisisi Maybank. Ini umpama, tapi yang sudah terjadi dan sudah harus Anda antisipasi, sudah saya kasih contoh. Citibank, hutang tunggakan hutang kartu kredit Citibank sudah di take over oleh Bank UOB. Itu yang perlu Anda ketahui agar supaya Anda tidak punya rekening UOB. Jangan Anda punya pemikiran, wong saya macetnya di Citibank kok, di UOB tidak macet kok. Jangan mencari perkara, jangan sampai ada celah itu dimanfaatkan untuk menjadikan pemaksaan auto debit yang dilakukan oleh bank secara sepihak. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti, bisa mengambil wacana edukasi dari video ini. Yang tadi DBS itu adalah, itu kan versinya DBS, bukan versinya Bank Indonesia, bukan versinya OJK. Karena semuanya keputusan-keputusan atau mau mengambil sebuah menyita aset pun itu harus ada putusan pengadilan, kekuatan hukum yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, bukan sepihak oleh bank. Semoga Anda tidak pernah letih dalam menjalani kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.